Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diran Nugroho, saya dari Universitas Sunan Gunjati dengan nomor NIM 12+0070028 dari Fakultas Prodi Pendidikan Fisika. Ya, jadi di sini saya akan sedikit mereview ulang kembali ya mengenai mata kuliah kita pada hari ini, itu mata kuliah dari fikih mengenai haji dan umroh. Sebelum kita masuk ke bab itu, kita perlu ketahui bahwasannya apa sih itu haji? Haji secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu bermaksud melakukan suatu hal yang besar, sedangkan secara istilah adalah bermaksud untuk pergi ke Baitullah atau kita melakukan sesuatu yang khusus, misal tawaf, sa'i atau amalan yang lain lah yang ada di dalam haji. Nah, adapun dalil yang disyariatkan yang mengenai haji seperti diamalkan walillahi ala nasil hijjul baita minal astra ila sabilah wa man kafara fa innallaha anil alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Nah, adapun keutamaan haji nih yang perlu kita ketahui bahwasanya haji itu haji itu merupakan salah satu di antara amalan yang paling afdol ya. Jadi kalau kita dalam ukuran Islam itu kan ada 5 yang terakhir tuh haji. Dan kedua tuh haji itu termasuk jihad fisabilillah. Dan ketiga itu jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik, bid'ah ataupun maksiat, maka balasannya adalah surga. Kalau kita hajinya lillahi ta'ala ya, dan tidak bermaksud untuk suatu hal yang lain gitu, untuk riya ataupun untuk suatu hal yang bukan lillah. Adapun yang 4 haji adalah menghapus salah dan dosa-dosa kita, dan 5 tuh orang haji adalah tamu Allah. Nah, yang selanjutnya adapun syarat-syarat wajib haji yang perlu kita ketahui bahwasannya yang pertama itu Islam. Jadi wajib ya bagi orang Islam. Jadi harus beragama Islam dulu sebelum kita melakukan haji. Dan selanjutnya kita harus berakal. Tidak boleh gila ataupun hilang akal ya. Dan yang ketiga itu balik, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang keempat itu adalah orang merdeka. Yang kelima adalah mampu. Mampu di sini adalah kita mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa, kita mampu ya lebih baik kita tidak jangan dulu untuk kebutuhan kita yang lebih lagi. Dan selanjutnya itu ada rukun haji ya. Rukun haji di sini seperti yang kita ketahui biasanya ada niat ihram, ada tawaf seperti tawaf mengelilingi Ka'bah, ada sa'i itu kita lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan wukuf di Arafah. Wukuf itu kita berdiam diri di Arafah. Nah, jika kita tidak melaksanakan salah satu dari rukun itu, maka haji kita dilakukan tidak sah. Oke. Selanjutnya ada umroh. Apa sih itu umroh? Umroh secara bahasa adalah ziarah atau berkunjung. Sedangkan secara istilah bermaksud pergi ke Baitullah di selain waktu haji untuk melaksanakan ibadah khusus dengan syarat-syarat khusus seperti haji ya. Kurang lebih seperti haji. Adapun hadis nih ataupun dalil yang mensyariatkan tentang umroh dalam Al-Qur'an yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Adapun keutamaan umroh nih, tadi kan ada keutamaan haji, sekarang ada keutamaan umroh nih. Adapun salah satu di antaranya itu umroh di antara amalan dapat menghapus dosa. Jadi seperti haji juga sama seperti haji dapat menghapuskan dosa, dan doa itu umroh ketika Ramadan seperti haji bersama Rasulullah. Dan umroh itu ketika Ramadan itu seperti haji ya. Kalau kita ketika umrohnya sedang bulan Ramadan, maka kita tuh seperti haji bersama Rasulullah. Nah, adapun wajib umroh nih, wajib umroh itu ada 2. Yang pertama ihram dan miqat. Dan halq itu kita membatalkan ya, biasanya habis kita melaksanakan ibadah umroh kita dianjurkan untuk mencukur rambut kita ya. Kalau di sini wajib umroh itu halq botak dan taksir atau memendekkan rambut ya. Nah, selanjutnya adapun rukun-rukun umroh nih. Rukun umroh ada 3, di antaranya ada niat ihram, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Jadi di sini kita tidak melakukan wukuf di Arafah nih. Jadi cuma ada 3 doang nih rukunnya ya. Beda tadi dengan yang haji tadi. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya ya. Kita mereview materi ulangnya seperti itu saja. Kalau ada tutur kata ataupun pemahaman yang salah dari saya, tolong dibenarkan karena saya juga masih belajar, masih banyak kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.